Demi Allah gue udah gak kuat dah baca berita ini, sumpah. Hotel di Mataram kaget ditagih royalti meski tak putar musik. Kata LMKN di kamar kan ada TV. Hah, maksudnya gimana sih? Kalau kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Imade Adiasa mengatakan tagihan itu datang secara mendadak setelah viralnya sengketa royalti musik di Gerai Migacuan beberapa waktu yang lalu. Kalau dari argumen LMKN bilang, di tiap kamar itu ada TV dan TV itu bisa digunakan untuk mendengarkan musik oleh tamu. Sehingga hotelnya tetap wajib membayar royalti gitu. Demi Allah gue gak kuat baca beritanya, sumpah bayarnya itu tuh per satu kamar. Lu bayangin kalau hotel ada 500 kamar anjir. 500 sampai 1000 kamar. Kan jadi berkali-kali lipat ya bayarnya. Gila. Bayangin nih, lo nikah, udah nabung bertahun-tahun, bayar gedung, catering, dekor MC, bahkan bayar tukang parkir. Ternyata masih ada satu tagihan yang nongol. Selamat, Anda wajib bayar royalti musik nikahan 2% dari biaya produksi. Lah, ini nikahan apa konser Coldplay? Lucunya, aturan ini berlaku walaupun nikahnya tertutup, cuma keluarga doang. Jadi walaupun cuma sepupu yang joget diiringi kemesraan dari playlist YouTube, tetap harus nyetor. Gue dukung banget hak cipta musisi dilindungi, serius. Tapi kalau logikanya begini, siap-siap aja. Nanti ulang tahun anak, arisan ibu-ibu, atau acara 7 bulanan hamil juga bisa kena. Selamat ya Bu, anaknya lahir sehat, ini tagihan royalti. Dan yang paling absurd, orang udah bayar Spotify Premium, YouTube Music, atau beli CD original, tetap harus bayar lagi kalau lagunya kedengeran di nikahan. Ini tuh ibarat lo udah beli nasi padang tapi disuruh bayar lagi buat sendoknya. Kalau semua acara pribadi dianggap komersial, besok-besok karaoke di rumah juga bisa-bisa ada petugas royalti yang ngetok pintu. Pak, maaf suara bapak masuk kategori pertunjukan publik. Melindungi karya musisi itu mulia, tapi kalau caranya bikin rakyat mikir 2 kali buat muter musik di hari bahagia, ini bukan perlindungan, ini pemerasan berbalut legalitas. Gimana menurut kalian? Kita nikah sambil diem-dieman aja biar aman, atau kita ngomong ke Wami kalau akal sehat juga perlu dapat royalti? Komen di sini. Ivan Gunawan pilih putar lagu sendiri, hindari ribetnya aturan royalti musik di kafe. Ada satu keputusan simpel yang diambil oleh Ivan Gunawan, tapi menyimpan makna besar, baik bagi pelaku usaha maupun dunia kreatif. Saat meresmikan kafe barunya, Ivan Gunawan membuat pilihan yang mengejutkan sekaligus cerdas. Ia memilih memutar lagu-lagu ciptaannya sendiri, alih-alih menggunakan playlist musik kompilasi dari artis lain. Alasannya? Menghindari kerumitan izin royalti musik yang sering menjadi beban bagi pemilik usaha di sektor F&B. Keputusan ini bukan sekadar strategi branding, tapi juga bentuk kepedulian terhadap regulasi yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha. Seperti diketahui, di Indonesia, penggunaan musik di tempat umum seperti kafe, restoran, hotel, atau mal secara hukum wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Aturan ini dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN, yang bekerja sama dengan pencipta lagu dan label musik untuk mengumpulkan royalti dari penggunaan musik komersial. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha kecil menengah, UMKM, yang merasa terbebani. Biaya berlangganan lisensi musik bisa mencapai jutaan rupiah per tahun, tergantung skala tempat usaha. Belum lagi proses administrasi yang rumit, serta ancaman sanksi jika ketahuan tidak membayar. Banyak pemilik kafe akhirnya memilih cara ilegal memutar musik dari YouTube atau Spotify secara terbuka, tanpa izin yang sebenarnya melanggar undang-undang hak cipta. Disinilah kecerdasan Ivan Gunawan terlihat. Alih-alih terjebak dalam perdebatan hukum atau mengambil risiko, ia menciptakan solusi yang elegan dan kreatif, menggunakan musiknya sendiri. Ivan Gunawan bukan hanya desainer kondang dan presenter karismatik, ia juga penyanyi dan pencipta lagu. Ia memiliki sejumlah karya musik, termasuk lagu-lagu dengan nuansa santai, easy listening, dan cocok untuk suasana kafe. Dengan memutar lagu ciptaannya sendiri, Ivan tidak hanya menghindari masalah perizinan, tapi juga mengubah kafenya menjadi media promosi alami bagi karyanya. Musik yang diputar bukan sekadar latar belakang, tapi bagian dari identitas brand. Pelanggan yang menikmati suasana nyaman di kafe, secara tidak langsung juga menikmati dan mengenal musik Ivan Gunawan, tanpa merasa dipaksa. Gue pikir, kenapa harus ribet bayar royalti, kalau gue bisa bikin musik sendiri? Musik gue juga enak didengerin, santai, cocok buat nongkrong, ujar Ivan dalam salah satu wawancara singkat di sela-sela peluncuran kafenya. Pernyataan ini bukan hanya menunjukkan sisi praktis, tapi juga kesadaran hukum dan etika yang tinggi. Di tengah banyak pelaku usaha yang masih abai terhadap hak cipta, Ivan justru memberi contoh bahwa taat aturan bisa dilakukan dengan cara yang kreatif dan menguntungkan. Lebih dari itu, langkah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain. Bayangkan jika pemilik kafe, restoran, atau butik lokal mulai memutar musik dari seniman daerah, atau bahkan menciptakan musik khusus untuk tempat mereka. Ini bisa membuka peluang kolaborasi antara dunia bisnis dan dunia kreatif, menghidupkan ekosistem musik lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lagu-lagu internasional yang mahal izinnya.
Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kavina. Ini masuk lagi ke LLKN ya. Ari Lasso sentil Wami ya. Kecewa royalti hanya 700.000, salah transfer, banyak permainan katanya gitu guys. Wah, 700.000. Sedangkan royalti lumayan banyak loh guys ya. Nah, ini kita lihat beritanya guys. Penyanyi Ari Lasso mengaku kecewa kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMK Wahana Musik Indonesia atau WAMI terkait royalti yang diterimanya. Ari Lasso tercatat sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu legendaris asal Indonesia yang dikenal luas sebagai mantan vokalis Dewa 19 dan penyanyi solo dengan banyak lagu hits. Dari kesuksesan lagu-lagunya ini, Ari Lasso bingung dan tak menyangka jika jumlah royalti yang diterimanya hanya berkisar ratusan ribu rupiah, tepatnya sebesar 765.000 rupiah. Saya bingung membaca dari sekian puluh juta yang menetes hanya 700-an ribu. Tulis Ari Lasso dalam postingan Instagramnya. Kebingungan ini semakin menjadi saat Ari Lasso menyebut nominal tersebut tak masuk ke rekeningnya, tetapi nama penerima pada rekening transfer bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Kekonyolan yang paling hebat adalah Anda transfer ke rekening Mutolah Rizal. Terus hitungan di laporan Ari Lasso itu punya saya atau punya Pak Mutolah Rizal. Atau hitungan itu memang punya saya, tapi Wami salah transfer ke Mutolah Rizal. Tulis Ari Lasso. Menurut Ari, kesalahan seperti ini berpotensi merugikan pencipta lagu dan musisi. Ari Lasso pun menyentil kinerja WAMI, sebuah lembaga dengan manajemen yang sangat buruk dan berpotensi merugikan baik negara, dalam hal ini Dirjen Pajak maupun para musisi anggota Anda. Tulis Ari. WAMI adalah salah satu lembaga manajemen kolektif atau LMK di Indonesia yang bertugas mengelola dan mendistribusikan royalti musik kepada para pencipta lagu, musisi, dan publisher yang menjadi anggotanya. Jenis lembaga WAMI ini masuk ke LMK, bukan lembaga pemerintah tapi berbadan hukum nirlaba. Tugas utama WAMI adalah mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya cipta musik. Kini lebih dari 6.000 orang termasuk pencipta lagu dan publisher menjadi anggota WAMI dengan Presiden Direktur Adi Adrian dari Kla Project. Ari Lasso pun menaruh curiga jika WAMI banyak permainan. Ia berharap agar WAMI diperiksa oleh lembaga berwenang. Banyak permainan atau kecerobohan yang cukup layak untuk diperiksa lembaga negara. Dalam hal ini mungkin BPK, KPK, atau Barreskrim. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menjadikan WAMI sebagai sebuah lembaga yang kredibel, ungkap Ari Lasso. Berkaca dari masalah tersebut, Ari mempertanyakan cara WAMI mengelola organisasi. Ya, itu dia guys ya, 700.000 loh. Ketika suara burung kena royalti, pengumuman royalti. Suara burung 10%. Menurut teman-teman, selain suara burung, suara alam, dan lain-lain, suara apa lagi nih yang patut kena royalti lagi? Waduh, memprihatinkan sekali nih. Aduh, negeri dagelan. Dikira putar musik, hotel di Tangerang kena somasi LMKN. Ternyata suara burung asli. Lu bayangin aja, nyampe GM hotelnya ya, bikin video tour buat ngasih bukti kalau suara di hotel mereka itu ya dari burung asli gitu loh. Mereka kagak nyetel instrumen suara burung. Kayak apaan banget sih LMKN gitu loh. Ini lama-lama nih kalau LMKN denger kita orang lihat live-nya Pinka Mambo nyanyi, Nah itu tuh. kita orang kena royalti. Padahal kita masuk live itu aja kepencet. Udah gitu Pinkan Mambo nyanyi sendiri, kagak ada yang nyuruh gitu loh. Jadi lu pada hati-hati dah, sekarang mending kagak usah nonton live-nya Pinkan Mambo nyanyi sambil bikin donat lagi, ketimbang lu pada kena royalti. Terus nih ada lagi berita ya, royalti lagu udah masuk nota. Waduh, satu royalti musik dan lagu 29. Hah? Hampir 30.000 guys ya. Parah ya ini. Beli ininya aja, wah mahal banget. Lu bayangin aja, kagak adil, kagak fair. Masalahnya kita orang ya, kalau nongkrong di resto atau di kafe,
kadang-kadang musiknya suka Muter kagak sendiri. enak, Bener, kagak kagak sesuai enak. selera kita orang. Jadi kayak kagak fair gitu. Tiba-tiba kita orang disuruh bayar begini. Lama-lama rasa Ini sepi juga misalnya nih. nih, gua nongkrong ya, gara-garanya gua galau, kagak gaji-gajian. Terus gua bingung nih gajiannya kapan. Nah tuh KP nyetel lagu. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin tahun depan. Lu bayangin aja, kan kagak cocok tuh lagu. Gue jadi makin overthinking, kan? Apa gue kagak gajian gitu, ya kan? Bisa-bisa gue pulang nongkrong tuh lompat gue dari atas jembatan. Makanya nih kagak adil nih, kayak begini kagak fair. Terus nih lagi nih, putar musik di acara nikah kena royalti 2% Dari total dari biaya. total biaya, total produksi. Lama-lama pasangan sendiri yang denger suara reproduksi pasangannya kena royalti juga ketimbang suara Lama-lama denger suara malam pertama pun kena royalti. Buset, kata gua. Waduh, ini benar-benar parah banget ya, nggak jelas guys ya. Lama-lama orang akan mau dengar musik lagi loh. Lama-lama orang ya hilang musik ya. Jadi orang akan ya mungkin awal-awal asal aneh tidak ada musik ketika di kafe gitu ya atau di restoran. Lama-lama orang akan terbiasa gitu ya dengan nggak ada hadirnya musik gitu guys, sepi dan mungkin dengan suara-suara yang lain gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.